Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim Kasih langkah mundure. langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kami komplit, masih dalam rangka mengemban sebuah amanah, yaitu sowan atau melakukan sebuah perjalanan menuju ke tempat leluhur-leluhur kami. Bahwasanya tadi malam alhamdulillah ya, kita sudah berhasil ke titik yang pertama, yaitu ke tempat Kiai Ageng ya, Kiai Ageng Mustoli teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya kita ke tempat Kiai Ageng Mustoli, kita bisa selesaikan itu dalam satu malam teman-teman. Jadi setelah saya bertemu dengan beliau banyak menitipkan sebuah pesan, wejangan-wejangan. Jika kita dengarkan kata demi katanya, itu sangat mengandung makna yang mendalam. Intinya saya singkat pesan dari Kiai Ageng Mustoli itu, pentingnya kita mencari harta di dunia ini, apalagi di usia muda ini. Mencarilah harta, kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya, tapi dengan syarat untuk menyempurnakan ibadah kita teman-teman ya. Tidak dipungkiri ya, kita berumat beragama, betapa pentingnya sebuah sangu, kalau bahasa kitanya ya memang bekal. Ya. Seperti rukun Islam yang kelima, bahwasanya kita itu diwajibkan haji bagi yang mampu. Terus dengan harta juga kita bisa membantu fakir dan miskin ya. Dengan harta kita bisa intinya berbagilah, sedekah, membangun tempat-tempat beribadah ya. Itu akan tetapi jangan sampai lupa, memang kita dianjurkan untuk banyak harta, akan tetapi tidak boleh diperbudak oleh harta ya. Itu pesannya seperti itu kurang lebih teman-teman. Terus setelah itu saya diberi buah itu buah jeruk ya, dimana simbol buah jeruk itu ya, memang yang namanya kehidupan berawal dari asamnya kehidupan, akan tetapi karena mungkin proses pembelajaran kita, proses pendewasaan kita, dan waktu tentunya ya, yang akan mengantarkan kita ke sampai titik keindahan dan kemanisan. Ya. Tapi ada mas, orang yang lahir udah langsung manis mas. Siapa itu? Anaknya Raffi Ahmad. Oh, itu udah langsung enak itu. Oh iya, iya. Dijamin itu hidupnya itu. Jamin ya? Iya, dijamin langsung makmur itu hidupnya tuh. Menurut pandanganmu? Iya. Itu teman-teman. Terus kami selanjutnya diarahkan ke tempat berikutnya, ke titik berikutnya. Itu ke tempat Tirakat Projo. Abah Tirakat Projo teman-teman. Jadi tempat ini dari Wangun itu sekitar perjalanan 2 jam ya. Kabar tempat ini, lokasi ini kita dapatkan tadi siang dari Mbah Sarimanhem ya, yang mengatakan lokasinya. Kami datang ke sini naik motor teman-teman ya. Insya Allah jika masih bisa terjangkau ya, kita akan masih pulang dulu teman-teman. Nggak tahu nanti selanjutnya mau jarak seberapa, karena menurut kemarin pesan dari Eyang Prabu itu, kita sampai ke titik Pulau Jawa bagian timur ya, setengah Pulau Jawa bagian timur itu kurang lebih seperti itu. Ya saya berpesan teman-teman ya, ambillah sisi positifnya saja ya, bahwasanya kita memang hidup itu berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu ya.
kita banyak belajar dengan beliau-beliau yang tentunya umurnya itu jauh lebih tua daripada kita. Mungkin umurnya udah mulai menginjak ribuan tahun atau bahkan puluhan ribuan tahun, teman-teman. Yang tentunya sudah asin lah ya. Bahasanya sudah asin ya. Iya. Dan yang menonton video ini diusahakan beribadah terlebih dahulu. Sholat. Percuma menonton video mengambil banyak makna, akan tetapi yang diambil malah cuma video tontonannya saja, bukan pelajarannya. Jika memang ada yang diambil pelajaran, diambil dan lakukan. Iya, betul Mas. Itu saja mungkin. Mau nambahin? Cukup Mas. Cukup. Ya, Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih. Langkah Mundur. Ini langsung. Ini lurus sana terus ya Mas. Ini ke pasar Mas. Sangen ya, sangen. Biasaan Mbah Sariman Mas. Mama kini ya. Kok tiap hari kerjanya nabrak mulu tuh, kamu tuh gak ada kerjaan apa gimana sih? Assalamualaikum. Assalamualkum Mbah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mbak Sariman menanyakan, dipersilahkan. Saya silakan duduk. Nah, ini anak pintar nih kayak gini nih. Nah, jadi kita itu sebagai manusia tuh ya harus saling mengerti tuh. Ya, kamu ya duduk, orang nyuruh duduk kok berdiri nggak ada sopan santunnya kamu. Ya nunggu Mbak. Nunggu Maksudnya apa? ini- Nunggu bis. Nunggu Kamu disuruh Mbah. Jauhnya itu di sana kok duduknya sini Mbak. Jadi gini, walaupun tempat yang sudah kau sediakan untuk orang lain, jika beliau tidak menggunakannya, itu bukan berarti beliau tidak mau. Beliau itu akan menggunakan setelah kamu pergi, karena dia merasa tidak enak pada dirimu. Wisen Mbah. Ibaratnya kamu memberi sebuah makanan ke tetanggamu, apa iya makanan itu langsung dihabisin sama dia di depanmu gitu? Ya enggak, itu nanti. Jadi enggak usah dipermasalahkan kayak gitu. Iya ya Mbah. Nah, terus pada malah duduk-duduk di sini, pada ngapain lagi? Katanya suruh duduk. Iya. Suruh nunggu apa suruh duduk? Duduk Mbah. Sebelum saya datang nih loh, kan pada di sini itu pada Nunggu. ngapain? Ngeronda. Suruh nunggu Mbak Sariman. Kamu tuh mbok ya jangan ngandelin gitu. Percaya diri sama dirimu gitu, tinggal jalan lurus aja kok, repot banget sih. Ini kamu gimana permasalahanmu? Gimana Mbah? Sama keluarga kecilmu gimana? Alhamdulillah, insya Allah. Udah menemuin jalan Sudah Mbah, alhamdulillah. titiknya? Sudah, alhamdulillah. Ya, kan kamu bisa tinggal lurus sana. Ya. Kan nggak usah harus sama saya. Ngapain nunggu saya? Ya takutnya kami salah Mbak Sariman. Nanti belok sana nanti dimarahin Mbak Sariman. Sebuah kesalahan dalam hidup itu adalah hal yang lumrah. Karena tidak selamanya manusia itu ya benar terus. Dan tidak selamanya manusia itu salah terus. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Dan kalau salah itu diingat buat pelajaran ke depannya. Beneran ini loh ya Mbak. Apanya kok beneran tuh? Nanti salah dimarahin. Ya nggak apa-apa, itu lumrah, namanya salah itu adalah jalan menuju kebenaran. Wah. Iya Mbak Anji. Orang kalau bosan dimarahin ya udah nggak usah hidup, biar nggak salah. Loh, emang Biar gak hidup Mbah. Mbak Sariman habis dari mana lama banget? Ini orang yang nggak ngerti nih kayak gini. Saya tuh lagi dinas kok ngeliatin cucu-cucuku pada ngapain ngobrol di situ, nggak berguna banget. Dinas. Saya tuh lagi dinas negara loh. Di mana Mbah? Wih, sok-sokan Mbah Sariman. Pakaiannya kayak apa? Coba lihat. Nih, kemarin dapat pelajaran apa kemarin? Mencari harta, tapi jangan Tapi jangan di hutan. Jangan Kita mencari dihutan. harta banyak-banyak lah, tapi jangan jadi budak harta. Terus apa lagi? Itu doang. Terus Jeruk. jeruk. Ya jeruk goblok mau dimakan sumpah sih. Kamu tuh mau makan jeruk yang pemberiannya jeruk bukan main-main loh. Biar barokah. Terus gimana? Apalagi? Apa? Kan
Kalian ini niat apa enggak sih? Niat, Mbah. Dikasih wejangan yang begitu banyaknya, bukannya diingat-ingat. Giliran hanya beda malam ditanya udah lupa lagi. Ya masih ingat, Mbah. Ya udah, itu diingat-ingat yang Nggih. benar-benar itu penting banget itu buat kalian. Oh, Mas Sariman denger sih. Ya enggak, Wah. tapi kan seenggaknya saya punya gambaran ini bukan perjalanan biasa. Oh, Iya. Pasti banyak wejangan yang kalian terima. Terus sebelum mendatangi beliau kan kalian juga ada godaan toh. Oh iya, Bah. Oh, Bah. Secara tidak yang ngantuk disadari. Iya, itu adalah godaan. Dan itu bisa buat pelajaran untuk melangkah selanjutnya. Jangan sampai tergoda kembali. Nah, bisa saja nanti tuh kamu di tengah jalan tiba-tiba benar-benar ngerasa lapar yang sangat luar biasa. Dan di situ kamu digoda untuk mencuri apa? Tanaman atau apa untuk dimakan. Mencuri jeruk. Ya itu salah satunya, pokoknya mencuri gitulah. Untuk mengisi perut kalian yang laparnya luar biasa. Itu sebuah salah satu godaan. Bang, Paham, Mbah. besok-besok kalau biar nggak lapar tuh bawa nasi dari rumah. Bawa, Mbah. Bawa Iya, Bang. alas, bawa anak, bawa istri, Mau piknik. liburan kalian. Pakai alas koran boleh, Bah? Boleh. Jadinya jangkrik ya. Nih, jadi Bingung apa. ini kalian bisa melewati jalan ini lurus saja. Ya tapi kalau ada lubang ya dilewatin, jangan dimasukin itu lubangnya. Iya, Bah. Ini engging-enggingnya itu beneran apa? Bener, Bah. Orang katanya cuma Kayaknya tuh lurus. otakmu tuh kosong semua sih. Di bawah enggak ini otaknya ini? Tinggalan, Enggak, Bah. Bah. Dijual. Gadein. Katanya dijual. Kok negara tetangga masih mahal karena belum pernah dipakai otaknya, Mbah. Masih disegel gitu ya? Iya. Pres. Belum pernah buat mikir. Terus dari kecil tuh berarti otakmu nggak dipakai ini ya? Enggak, Bah. Wong eman kok. Ya udah, nih nanti apapun godaannya di jalan sana, kalian harus bisa melewatinya. Ya, Nggih. apapun itu saya nggak tahu juga. Mbah. Saya hanya bisa memantau saja. Ya, Jangan mengandalkan saya ya. Ingat, Iya, Bah. jadi orang itu jangan pernah menanamkan pada diri kalian itu mengandalkan karena sudah terjamin sesuatunya. Nggih. Siap, Bah. Menggantungkan. Iya, ketergantungan itu sebuah hal yang nggak baik loh. Gitu. Kalian harus percaya pada diri kalian. Kalian punya kepercayaan. Kalian punya Tuhan. Siapa? Gusti Nah, Allah. itu kalian cukup percaya diri sama minta perlindungan sama Allah aja udah cukup itu. Ya, Iya, Bah. Siap, Bah. ya sudah, saya dinas lagi. Semangat dinasnya ya, Bah. Mbah Sariman. Itu saya lupa juga kantornya. Yaudah, assalamualaikum. BUMN, Bah. Kita tinggal lurus saja ke sana. Mboknya yang percaya diri. Mas, siap, Mas. Nah, tinggal lurus aja ini berarti, Mas, yo. Iya. Mas, sana. Kameranya, Mas Pur. Udah, nyala, Mas. Set. Yang bisa yang Mas Danang menyalain kepada saya, dimana mungkin ini adalah salah satu gangguan. Ya seperti kemarin sih, Mas. Ya kan? Ya kita perlu belajar sih yang sudah-sudah sih. Tetap waspada. Dari penampilan tuh sosok baik ya. Dari energi punya adem. Assalamualaikum. Kami serombongan sedang melakukan sebuah perjalanan menuju ke tempatnya Abah Tirakat Projo.
Alhamdulillah jika begitu. Putusannya katanya. Sebelumnya dengan siapa saya ini berbicara? Rabani. Mungkin alangkah baiknya jika Tuan Rabani berkomunikasi langsung dengan kami menggunakan media raga, biar kami jelas dan gamblang dan bisa mendengarkan semuanya. Waktu dan raga saya persilahkan. Assalamualaikum Tuan Rabani. Waalaikumsalam. Perkenalkan, namaku Kanang. Nama saya Adi. Nama saya Diki. Kami berencana mau ke tempatnya Abah Tirakat Projo, di mana kami mendapatkan sebuah amanah itu untuk mendatangi kediaman beliau. Saya sudah tahu apa tujuan kalian untuk datang ke sini. Akan tetapi, mohon maaf, sudah banyak manusia-manusia sepertimu yang datang kemari dan mengucapkan hanya seperti dirimu ingin bertemu dengan Pangeran Projo. Akan tetapi mereka semua itu hanyalah tipu daya. Dia hanya ingin mencari harta untuk dirinya sendiri. Sudah banyak orang datang ke sini. Ada banyak yang sowan tapi Hanya gunakan. mencari keberkahan. Ya, jadi gini, Dijelaskan aja. Tuan Rabani, kedatangan kami memang mungkin untuk yang kesekian berapa kali orang-orang sebelum kami, akan tetapi kami itu bisa menjelaskan dan bisa meyakinkan kepada jenengan bahwa kami memang bukan seperti orang-orang sebelumnya yang datang ke sini yang menyalahgunakan tujuan tersebut. Benar. Kami mempunyai lantaran, bisa kami sebutkan untuk sebagai penguat alasan kami datang ke sini. Kami, khususnya yang namanya Mas Ganang, diutus secara langsung oleh Tuan Prabu menggunakan secari kertas, Surat daun. pesan tulisan yang beralaskan daun. Dan itu pun kami sendiri tidak bisa membacanya. Kami bisa membacanya berkat bantuan oleh Eyang Madri Guntala. Nah, itu adalah salah satu alasan kami kenapa kami bisa datang ke sini. Dan kita pun sudah menemui Kiai Ageng Mustoli. Sebelum dari sini, itu Tuan Rabani. Iya. Akan tetapi, mohon maaf sekali, manusia-manusia yang datang sini itu juga mempunyai alasan masing-masing. Akan tetapi, mereka tidak ada satupun yang bisa melewati persyaratan tersebut. Memangnya kalau boleh tahu persyaratan itu apa, Tuan? Kalian bisa masuk dan bertemu dengan pangeran dengan satu syarat. Apa itu? Kalian harus bisa mengalahkan dia. Astagfirullah. Mengalahkan. Tujuannya apa kita harus bertarung? Saya juga mohon maaf sekali lagi, karena memang ini satu-satu. Oh iya, harus bertarung itu. Apakah orang-orang sebelumnya memang melakukan hal serupa, bertarung dengan dirimu? Alhasil untuk membuktikan bahwa kami berbeda dengan orang-orang yang sebelumnya, itu apa? Hanya dengan satu syarat itu. Jika kalian memang benar utusan, tentu kalian
akan dengan mudah dapat mengalahkan saya. Karena manusia-manusia yang sudah datang ke sini, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan saya. Berarti artinya, tandanya kalau bisa mengalahkanmu, kami bisa masuk. Tapi kita kan bisa bicarakan secara baik-baik daripada kita harus bertarung dan menyakiti satu sama lain loh. Ya begini Tuan, kami sudah membawa sebuah lantaran atau alasan yang sangat Logis. jelas dan logis, dan saya tidak mengada-ngada, dan mungkin itu bangsa seperti dirimu pun mengetahui akan hal seperti yang saya ceritakan. Bahkan dirimu juga mungkin bisa membaca surat tersebut. Apakah itu kurang cukup? Saya paham atas apa yang kalian jelaskan. Akan tetapi syarat ini harus kalian lakukan. Saya mau tidak mau juga harus melakukan ini, karena saya diberi utusan untuk menjaga sini, dan siapapun yang ingin menemui pangeran harus melewati persyaratan tersebut. Jenengan diutus langsung oleh Pangeran Projo. Jika pertarungan ini terjadi, apakah akhir dari pertarungan ini ada yang mati? Nah, Jika kalian manusia-manusia yang berbohong, kalian tentu saja tidak akan bisa mengalahkan saya, dan kalian akan dengan sendirinya pulang. Saya tidak akan menyakiti manusia satu. Dan kalau bisa, itu apa yang terjadi pada dirimu? Kalian lakukan saja. Jika kalian bisa, gimana Mas? kalian akan bisa menemui pangeran. Dia tidak ada pilihan lain juga. Memang ini adalah salah satu syaratnya. Iya. Maafkan saya. Sebelumnya saya meminta maaf dulu. Apapun yang terjadi nanti, saya meminta maaf di awal. Ya. Saya melakukan ini hanya karena itu adalah syarat. Tidak lebih, tidak karena emosiku, tidak karena amarahku. Karena saya juga hanya menjalankan tugas saya. Saya berbuat begitu, saya mohon maaf jika terjadi apa-apa. Dan ini saya secara terpaksa karena ini adalah jalan satu-satunya. Dan saya mohon maaf sekali. Bismillah. Siap? Mari, lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Ajibni. Mas Abani, ini kalau kita sampai kalah, kita akan Berhenti di sini, Mas. berhenti di sini. Lakukanlah semaksimal mungkin. Jika kalian memang benar-benar yang diutus untuk bertemu dengan pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kedatangan hanya ingin mengambil harta untuk memikirkan diri kalian sendiri, lebih baik kalian pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Ya, insyaallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa terjadi pada diri? Kau tidak apa-apa? Kalian telah memenuhi persyaratan. Lalu, bagaimana jawabannya? Benar, kalianlah manusia-manusia yang selayaknya untuk bertemu dengan pangeran. Akan saya berikan sesuatu kepada kalian jika kalian nanti sudah bertemu dengan pangeran. Kalian tunjukkan saja sesuatu ini kepada dia supaya pangeran percaya. Astagfirullahaladzim. Mas, ini kenapa, Mas? Oh, Mas. Tadi mengatakan apa yuk? Bawa, ambil ini dan tunjukkan dan ikuti jalannya apa ya? Apa sih? Oh, petunjuk mungkin ya. Oh, peta, Mas. Peta. Ini petunjuk. Ini larangan kali sini. Silang. ada tulisannya J. Apa, Mas? Harta Karun. Loh, kok harta karun sih? Kok harta karun sih, Mas? Kata harta karun ini. Ini ada kotakan harta karun ini. Iya ini. Berarti titik kita di sini, Mas. Iya nggak sih? Sekarang ini di sini. Itu ke sana. Mas, tujuan kita kan nggak nyari harta karun. Kita kan mau ketemu ini. Siapa? Iya loh. Ya, iya. Masuk lagi. Karena ini jangan putar ini kemarin, Mas. Yang kita petik dulu. Iya. Tambah Salman kan nggak boleh ini. Udah, apapun yang di jalan. Ya, Wah, berarti makhluk tadi tuh An- ini ngaku-ngaku mau menguji kita, Mas. utusannya. Oh ya apa enggak? Iya, ini kan kita dikasih peta harta karun. Kita tinggalin aja lah. Tujuan utama sih. Oh belum, berarti dia bisa saja mengaku utusan nih. Iya, makanya. Ya mungkin utusan teman, tapi dia mau menguji atau gimana kan bisa juga sih, Mas. Udah, tinggalin aja lah. Akan mereka. Alhamdulillah. Ya. Mas. Wah, ini tirakat projo, Mas. Kita jadi cantik nih. Lihat dari penampilannya. Bu, ya jangan lihat apa-apa dari penampilan ya. Itu beliau menggunakan sorban putih-putih. Kita komunikasi. Oke, itu Mas. Assalamualaikum. Kami serombongan ingin bersilaturahmi menuju ke tempat Abah Tirakat Projo. Oke. Penjaga pintunya. Apakah ke tempat Abah Tirakat Projo masihlah jauh?
ada pesan yang ingin disampaikan lebih dahulu sebelum bertemu dengan Abah Tirakat Projo? Oke, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertemu dengan Abah Tirakat Projo. Kau telah menempuh di tempat persinggahan saya, di mana saya diutus oleh beliau untuk menjaga pintu ini. Dengan datangnya kau ke sini, itu menandakan bahwa kau sudah melewati pintu Rabbani. Oh, Tuan Rabbani sudah saya temui tadi di awal sana. Lalu, jika kalian sudah sampai di sini, maka dari itu, mana benda yang diberikan oleh Rabbani pada kalian? Benda apa itu? Apakah Rabbani tidak memberikan apa-apa terhadap kalian? Memberikan seperti Peta? surat. Ya, tolong berikan kepada saya. Itulah tanda di mana kau sudah melewatinya. Loh? Astagfirullah. Ya Allah. Kami tinggal benda itu, Tuan Haji. Sayang sekali jika kau tidak membawa benda tersebut, maka dari itu kau tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Ya Allah. Ya. Karena benda tersebut adalah sebagai tanda kau telah melewatinya, dan apapun persyaratannya sudah kau penuhi. Baiklah, jika seperti itu, izinkan kami untuk balik lagi untuk mengambil benda itu. Baik, dengan senang hati saya akan menunggu di sini. Astagfirullah. Oh, nggih. Terima kasih. Silakan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikira itu adalah sofa. Ternyata dengerin itu. Kok masih ingat peta yang tadi di sana, Tuan Rabbani? Surat itu? Peta harta karun. Peta harta karun. Masih itu adalah benda beneran yang membuat atau mengantarkan sebagai tanda bukti bahwasanya kita telah melewati pos. Ya terus kita bukan cobaan. Duh. Allah, kemarin yang Jauh banget, Mas. Tuh, pol Mas. Itu masih awal loh. wah, siang kita balik lagi sana, balik lagi ke siangan kita. Sumpah asli. Ya Allah. Oh, kita harus mengambil benda itu terlebih dahulu. Udah, apa boleh buat lah. Gak apa-apa, jauh lah. Kita ambil. Ya Allah. Kan lo yang kau naik kesel gendong-gendongan. Gantian. Masa Kira kita itu cobaan bahwa itu kan peta harta karun. Saya masih berpikir juga seperti itu. Orang kita diarahkan ke harta karun kok. Orang kita nggak mau nyari harta karun. Tuh. Itu maksudnya loh. Terkadang ya, yang kita anggap itu cobaan belum tentu itu coba. Terkadang yang kita anggap itu baik malah coba. Terkadang yang indah-indah itu menjebak. Astagfirullah. OTW. Ya, cepat aja lah. Mana tangga, kipyak. Mana tadi Mas ya? Sekitar sini toh. Tadi kan diambil terus saya dibuka di sekitar sini terus saya lepaskan lagi dan ditaruh di sini kan. Iya. Bisa nggak ada ya? Setelah diambil lagi sama Rabbani ya? Enggak, kurang tahu ya, Mas. Masa ada manusia lewat sini Mas? Malam-malam? Enggak yo.
Kalau manusia sih enggak lah. Rabani. Bentuknya kayak daun itu Mbok tadi. Rabani. Apa Rambani lagi ya Mas ya? Kemungkinan. Soalnya kan itu kalau penting beneran kan nggak mungkin Mas. Tergeletak di sini. Mungkin Rabani masih melihat. Mungkin ada yang bisa ditanyakan Mas ke Diambil lagi. ke siapa. Halo. Mbah Sariman. Yang jelas nggak mungkin terkena apa? Angin jauh-jauh sana sini sih enggak sih Mas. Apa tanya itu Jack? Oh iya tuh. Ngeblur. Hah? Boleh tuh ditarik tuh. Enggak apa-apa. Gantian. Ya udah ini. Iya kok. Sama manggil. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salam. Ada perlu apa kau manggil saya? Saya melihat kau sedang duduk santai di atas sana. Ya memang saya sedang duduk-duduk di sana karena saya tinggal di daerah sini. Sedang apa gerangan di sana? Biasanya duduk-duduk melihat. Saya pun tadi melihat dirimu di sini bertarung. Nah, kebetulan sekali. Lalu ada apa kau manggil saya dan dirimu kembali lagi ke tempat ini? Apakah kau mengenal Tuan Rabani yang ada di sini? Tentu saya sangat mengenalnya. Beliau adalah bisa dikatakan penguasa di tempat ini atau penjaganya. Apakah kau melihat Tuan Rabani itu mengambil sesuatu benda di sekitar sini? Benda apa? Bendanya seperti Gulungan. gulungan. Itu berbentuk peta. Saya tidak melihat apa-apa di sini. Kayak ini nih. Warnanya kayak gini warnanya. Warnanya hampir mirip kayak gini tadi. Ya, seperti daun tapi itu berisi surat ya. Ada gambaran. Saya tidak melihat apa-apa. Benda ataupun apa, saya tidak melihatnya. Tuan Rabani pun tidak kembali lagi ke sini. Tidak, Tuan Rabani berkeliling-keliling. Nah, yang saya ingin tanyakan kepadamu, setelah saya pergi dari tempat ini, apakah kau melihat sesosok makhluk yang melintas di daerah sekitar sini? Tunggu dulu. Ya silahkan duduk dulu aja. Seingat saya, Susah Pak. ada 3 makhluk. Astagfirullahaladzim. Ada 3 makhluk yang melintas di tempat ini. Benar. Siapa saja itu? Yang pertama nih, anak kecil segini, palanya botak. Apakah itu tuyul? Bisa saja disebut seperti itu. Terus? Yang kedua, perempuan, punggungnya banyak belatung, Sumber bolong. borok. Iya, sumber bolong itu Mas, sumber bolong ya? Ya, bisa sebut seperti itulah. Terus yang ketiga, ada kakek-kakek yang bungkuk kayak gini. Melihat di sini. Benar. Itu kakek-kakek jalannya lambat sekali. Kayak kura-kura. Tongkatnya ditendang jatuh. Jangan membuli loh. Iya kan. Kita cuma nanya kok malah ngebully kakek Mas. Apa kau mengenal 3 makhluk itu? Ya, saya sering melihat mereka semua. Saya sering. Kau bisa membantu saya atau tidak? Membantu apa? Apa namamu sebelumnya? Darmasi. Farmasi. Apakah kau bisa membantuku? Membantu apa? Malah bully.
Jangan membuli ya. Ih, kenapa sih kamu tuh? Kakek-kakeknya itu Kasihan raganya yang kamu pinjam banyak duri loh. tidak sakit, saya tidak sakit. Ya kamu yang sakit raganya ini. Tak masih. Biari saja, ini deritanya dia. Salah siapa dia mau dimasukin saya. Sumpah pala Ya, batu apapun bet. saya lakukan, Amit-amit ya Allah. terserah. Amit-amit ya Allah. Panggilin si anak kecil itu. Siapa tahu dia mengambil barang di sini. Anak kecil. Ya, yang botak itu kepalanya. Si Pak. Bentar. Aduh. Tuh. Itu juga sakit. Minta minum dulu, minta minum. Ih, kita nggak punya minum kok. Capek saya ngomong, capek. Terima kasih ya. Balikin. Kalian itu baik sekali. Enggak. Coba lah, tolong bantu saya. Tarmin, Siapa? Permen. Tarmin, Kermi. Tarmin. Oh, Darmin. Dari mana saja kau? Nih, ada manusia yang ingin bertanya kepadamu, Darmin. Tanya apa? Aku gak nyuri. Ya silakan, tanya saja sendiri. Sini, dekat. Nanti dikasih minum. Kau ngapain di sana? Aku nggak nyuri punya kamu. Oh, kamu sering nyuri ya? Iya, tapi aku nggak nyuri punya kamu. Nggak, beneran nggak nyuri punya kamu aku. Kamu tuyul ya? Hah? Beneran aku nggak nyuri punya Darmin, Kau punya majikan atau tidak? punya. Aku nggak nyuri punya kamu kok. Majikanmu di daerah mana rumahnya? Sana jauh. Oh, deket apa jauh? Jauh. Majikanmu perutnya gede ya? Iya. Nah, punya angkutan umum ya? Nggak tahu. Oh lah, saya tahu itu. Kemudian Ini ya. Gambar-gambar di sini. Oh, banyak tato, Mas. Majikannya. Nggak nyuri punya kamu. nyuri itu dosa, Darmin. Tahu Kermi. Darmin. Kermi ya. Namanya Kermi. Enggak, nenek. Ih. Aku nggak nyuri. Iya, apaan tuh? Hah? Aku nggak nyuri. Nah, ini kau dapat sini dari mana? buat saya aja. Ih, uang. Ini buat kamu. Ih, Aku saya aja sini. ih, uang. Aku nggak nyuri. Terima kasih. Sini. Coba nih. Buat saya. Kamu buat apa kayak gini? Itu kamu kan nggak bisa Kamu gunain habis kayak gimana gitu. ini? Kermi. Sana. Terus Ya Allah, banyak banget. Berapa Mas itu, Mas? Ini berapa juta nih? aku nggak mencuri punya kamu. Nih, Bang. Itu bukan punya kamu. kembalikan ya. Kamu takut panas, aku deket kamu. Lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, Mas Putra. Sini, Mas, pun Mas. uangnya ketinggalan. Gimana? Kamu sudah menemukan apa yang kamu cari itu kan? Panggilin lagi itu, saya belum tanya loh sama si tuyul itu. Oh, dia katanya tidak mencuri milik kamu. Yang saya tanyakan bukan mencurinya, yang tanya saya mau tanya benda di sini. Panggil lagi lah. Bisa nggak? Dia udah kabur. Udah jauh. Dia takutan katanya dekat-dekat kamu panas. Terus ini uangnya gimana? Di sini buat saya saja. Uang siapa mas? Mas banyak Oh, banget, kamu Mas. buat apa loh? Ya nanti kalau ada orang lewat, dia taruh satu. Nah, lumayan kan orangnya. Alah, nggak boleh lah, paling mau bohong juga. Kamu bisa mijetin apa enggak sih? Pijetin saya ini dah. Gimana ini, Ceh? Uangnya, Ceh? Uang siapa sih itu? Itu tadi ada tuyul yang ditarik. Kamu bisa mijetin saya apa enggak pijetin? Pinggang saya sakit, kaki saya sakit. Panggil lagi itu kakeknya. Kakek siapa? Apa sih sebenarnya yang kalian cari? Tadi dia katakan dia itu tidak mencuri dan tidak mengambil barang milikmu. Dan lagi pula dia sudah lari jauh. Simpan aja dulu, mas. Simpan kau lah.
saya tuh nanti dibagikan atau dikembalikan. Ih, malah kamu masih ada perlu sama saya apa enggak? Nih, pijetin dulu. yang saya tanyakan siapa yang mengambil peta itu di sekitar sini? Bentar. Siapa kau ingat-ingat? Mengambil benda di sini. Iya. Yang lama di tempat ini itu cuma satu. Kakek saya tahu mas. Iya, dan kakeknya itu kan jalan juga sudah susah. Main tendang-tendang apalah itu jatuh. Kan sudah saya bilang tadi kakeknya sudah jalannya pelan-pelan. Jatuh di sini. Jatuh. Nah, berarti bisa kemungkinan itu kakeknya. Tolong panggilkan kakeknya itu. Aduh. Kamu nyusahin. Nih, pijatin dulu ini. Nih sambil saya panggil. Nanti lah, tapi cepat panggil dulu loh. Oh, lihat tuh enggak? Tuh, dari tadi baru sampai situ. Hei. Assalamualaikum kak. Salam. Mau apa? Kak, ini manusia. Ada perlu sama kamu. Cocok, jangan lama-lama tanya kan. Pada intinya saja, nanti dia kabur lagi. Kamu apa? Apakah kalian lihat benda di sini sekitar segini lah, bendanya berwarna coklat seperti ini, itu berbentuk surat? Itu tadi. Ya. Yang ini. Iya, di sini sekitar sini. Iya. Terus di mana? Enggak. Oh, kamu tendang? Kemana? Sana. Tapi yang saya tendang dong katanya sendiri jatuh. Yang ditendang bukan suratnya mas. Tendang. Banget kakeknya. Oh, ini kurang ajar yo. Kurang ajar sama orang tua. Ajar bagaimana? Ini Kakek ini apa? bercanda kek. Jangan diambil hati kek. Nih kek. Nih. Jangan diambil hati kek. Kakek sakit. Ya emang nggak. Sakit apanya? Nggak sakit. Oh, enggak sakit. Saya mau ke sana lagi. Jalannya lama. Berarti kakek nggak lihat ini benda itu? Kami hanya lihat di sini. Iya. Mau saya tendang ini jatuh. Kayaknya yang jatuh. Tapi habis itu saya bangun jalan ke sana. Oh, kakek yang jatuh bendanya nggak ditendang nggak? Iya. Dan kakek yang terakhir berarti setelah kakek tidak ada lagi yang lewat sini. Sudah, saya mau pergi nih. Ya. Ini pijatin dulu. Ada. Saya ini. Dah. Kasihan kakeknya. Ini. Baru jalan sampai sini. Tinggal ini. Tinggal. Itu digendong kakeknya. Kak, ikut ini ya. Ayo kek. Iya. Ayo kek. Saya antar kemana kek? Enggak. Oh, jangan nakal lo. Iya, saya cuma main-main sama dia. Yuk. Tuh, gimana mas? Hilang ini. Ini uang siapa ini mas? Hah? Ini uang siapa ini? Uangnya? Oh. Dia itu si tuyulnya tadi habis nyuri, terus ketinggalan. Dia malah takut dikira kita yang punya, terus dia ngasihkan uang ini. Deh, katanya kau sering bagi-bagi deh. Astagfirullahaladzim, siapa yang bilang mas? Hah? Siapa yang Enggak, kamu kan kemarin di video makan bareng sama ibu saya kakek tuh. Ya ini bisa, daripada ini dibuat yang gimana kita kembaliin pun bingung tuh siapa yang tuannya itu. Apa enggak sementara kita simpen dulu, nanti kalau ada yang mencari baru kita berikan.
Tapi bisa aja ngaku-ngaku sih Mas ya. Bukan seperti itu. Kita kan jauh dari tempat ini. Nyarinya gimana? Nggak ada yang kenal kita, Mas. Nggak ada yang kenal. Oh, nanti malah takutnya kita yang duduk. Kita dituduh. Duduk malah. Ya intinya siapapun yang kehilangan uang ini, saya doakan sedulur dilipat gandakan rezekinya. Gantian. Amin, amin. Dan Mohon diikhlaskan. mohon diikhlaskan. Semoga saja dengan uang ini nanti disedekahkan aja ya Mas ya. Iya. Dan keberkahan kembali ke jenengan yang kehilangan uang. Amin. Amin amin. Itu berapa, Mas Ji? Itu. Terima untuk siapapun yang punya, saya mohon ikhlas karena ini akan saya tujukan ke pembagian fakir miskin atau orang-orang yang Jalan. kurang mampu. Nanti siapapun itu yang saya temukan ya mohon diikhlaskan, semoga ini menjadi amal barokah untuk yang punya uang ini. Dan ini jumlahnya 10 lembar 1 juta, Mas. Wah, biasanya malu-malu seperti itu ngambilnya cuma selembar. Bisa jadi 10 rumah. 10 rumah itu berarti, Mas. Terus kita harus gimana? Ini udah temu apa? Belum, Mas. Malah nemu uang. Itu godaan lagi tuh. Tak simen ya Mas. Iya. Bisa jadi diambil lagi sama Tuan Robert ini. Coba panggil Tuan apa nih? Nggak elok lah. Terus kita harus gimana? Ya kita katakan saja yang sejujurnya kepada pasien di sana. Balik lagi ke sana tuh. Bilang saja setelah saya sampai sana memang benda itu nggak ada dan berpikiran itu sudah diambil lagi sama Tuan Robert. Itu saja ya. Ayo, Tapi hari kita nanti boleh masuk atau tidak? Yang penting kita udah nyampein aja. Jalan lagi Mas. balik lagi Iya, Mas. Ayo teman-teman, ikuti terus. Iya, Mas. Ini nanti kamu semua. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Mas ya. Ini ya, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Oh, sudah menunggu itu. Ini lewat sini, Mas, apa gimana, Mas? Ya, Lewat tengah ini. Subhanallah. Ini dilepas apa atas kakinya, Mas? Dilepas. Iya, ini gerbangnya udah terbuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kediaman saya. Alangkah baiknya kita bisa berbicara sambil duduk. terima kasih. Apa? Silakan. Terima kasih. Bagaimana perjalanan menuju ke tempat ini? Perjalanan yang begitu terkesan, Pak. Bahwasanya tadi di jalan sempat hampir putus asa. Tetapi justru jika saya mengutamakan keputusasaan itu, malah saya bisa diganti dengan itu. Sebenarnya
perjalanan yang kau lalui itu adalah perjalanan yang begitu mudah. Akan tetapi, di setiap hal yang kau temui, anggaplah itu pelajaran hidup untukmu. Terima kasih, Abah Tirakat Brojo. Ya, seperti yang kau kenal cucuku, nama saya adalah Tirakat Brojo, yang berarti tirakat adalah menjauhkan diri dari sifat nafsu duniawi. Dan Brojo adalah artinya istana kerajaan megah, simbol berkelimangan harta dan tahta. Julukan Abah Tirakat Brojo saya dapatkan dari saudagar dari timur yang pernah tinggal bersamaku. Beliau bernama Syekh Ishak Ibnu Al-Kidi. Beliau adalah pendakwah yang hebat, yang membawa ajaran kehidupan di Nusantara ini. Apakah cucuku sudah bertemu dengan Kiai Ageng Mustoleh? Alhamdulillah, sudah. Tadi malam saya kepanggil dengan beliau. Kiai Ageng Mustoleh mengajarkan kita tentang pentingnya mencari harta untuk bekal dalam menjalani hidup dan menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. Akan tetapi, Kiai Ageng Mustoleh melarang kita untuk menjadi budak dari harta. Bukan begitu? Leres Abah, leres benar. Tadi malam beliau mengucapkan sama persis seperti itu. Setelah cucuku mendapatkan pelajaran itu, yang apa harapkan, kejarlah duniamu untuk menyempurnakan amal dan ibadahmu. Dan setelah cucuku mendapatkan itu semua, jangan sampai cucuku ini tersesat dan tenggelam dari sifat jeratan duniawi. Amin, insya Allah. Asalkan cucuku tahu, mencintai dunia itu ada 3 malapetaka. Yang pertama, yaitu kekalutan pikiran. Mengapa kekalutan pikiran? Apakah cucuku mengetahuinya? Kekalutan, bingung, resah, gelisah Ya, dalam pikirannya. ketika kita sudah terlanjur mencintai dunia, kekalutan pikiran yang terus-menerus timbul menyertai benak dalam diri kita. Contohnya, ada seorang yang mendapatkan harta banyak, pikirannya akan selalu saja pusing dan bimbang, karena selalu mencari cara bagaimana agar mereka dapat mempertahankan dan melipat gandakan harta itu, agar tidak pernah berkurang di bulan berikutnya. Jadi seperti itu ya. Setelah bulan berikutnya dia berhasil dan bahkan pendapatannya bisa meningkat. Apakah manusia itu akan tenang? Tentunya tidak, cucuku. Dia akan selalu terkalut pikirannya dan mencari cara bagaimana agar dia mendapatkan harta itu lebih banyak lagi di bulan berikutnya. Dia tidak sadar
bahwasannya manusia tidak diciptakan tenang menggunakan harta. Manusia akan selalu saja merasa cemas meskipun harta sudah berhasil dia kumpulkan sebanyak mungkin. Dan yang kedua, yaitu tenaga yang payah. Kecapean dalam fisik yang terus-menerus tiada hentinya. Pikiran yang terkuras dan tenaga yang bekerja terus-menerus sampai dia lupa akan kesehatan tubuhnya. Kebanyakan orang kaya tidak pernah sempat untuk menikmati hasil kekayaannya, karena dia selalu saja dihantui ketidakrelaan akan hartanya habis. Yang ketiga, yaitu penyesalan yang tidak akan pernah terputus. Dia akan menderita lahir dan batin karena dia tidak sadar sudah menghabiskan masa hidupnya untuk mengejar duniawi saja. Dan tibalah waktunya manusia itu meninggal dunia. Harta yang belum sempat dia nikmati, pikiran yang masih terkalut dan belum bisa tenang, tenaga yang masih belum sempat untuk diistirahatkan, dia harus rela meninggalkan dengan terpaksanya karena jatah umur di dunia ini telah habis. Sementara harta yang dia cari, harta yang berhasil dia kumpulkan akan diambil alih dan akan dinikmati oleh ahli warisnya. Sedangkan dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya. Dan dia akan ditanyakan dari mana harta itu berasal dan akan kemana harta itu akan dibelanjakan. Kerugian manusia itu bukan hanya di dunia saja, melainkan di akhirat pun dia akan menderita. Dari perjalanan dan dari pelajaran itu, kita semua bisa petik hikmahnya. Betapa pentingnya melakukan sebuah keseimbangan antara mencari harta dan beribadah kepadanya. Maksud dari namaku Tirakat Projo, yaitu ketika kita sudah berhasil mendapatkan harta yang kita mau, kita harus berani melakukan pertapaan di tengah-tengah gemerlapnya duniawi ini. Karena sebanyak apapun harta yang cucuku punya, sebesar apapun kekuatan yang cucuku miliki, jangan pernah menggunakan itu semua hanya untuk kepentingan duniawi saja. Pesan saya, menyingkirlah cucuku dari gemerlapnya dunia ini yang hanya sementara dan fana. Terima kasih, Abah. Pelajaran yang amat dalam saya dapatkan di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, Abah. Mungkin itu saja yang dapat saya ucapkan, karena di sini saya tidak bisa memberi apapun kepada cucuku ini.
Saya hanya mempertegaskan bahwasannya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Bahkan kita harus memikirkan kedepannya kita harus bagaimana. Sedangkan hidup yang kekal itu adalah di alam kelanggengan nanti. Terima kasih, Pak. Jadi, jika memang cucuku sudah mendapatkan apa yang cucuku inginkan, pergunakanlah itu dengan baik-baik. Manfaatkan itu semua agar kita bisa mendapatkan keindahan di alam berikutnya. Mungkin setelah cucuku menemui saya, cucuku harus melanjutkan perjalanan pergi ke kediaman petilasan Abah Kiai Derajat Asor. Kiai Derajat Asor itu berlokasi di mana, Pak? Kiai Derajat Asor berkediaman di daerah kaki Gunung Merbabu. Kaki Gunung Merbabu itu di daerah mana? Solo Tigo. Kalau nggak salah dari situ, Mas. Insya Allah, Pak. Setelah dari sini akan saya menuju ke kediaman petilasan. Nanti kita cari lah. Petilasan Derajat. Petilasan Abah Kiai Derajat Asor. Kiai Derajat Asor, insya Allah akan secepat mungkin. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, cucuku? Apakah Abah Tirakat Brojo tidak memberikan benda apapun kepada kami? Saya tidak bisa memberi benda apapun. Saya hanya bisa menitipkan peta yang diberikan oleh para penjaga tadi. Oke. Peta ini. Benar. Saya terima dengan baik peta itu, apa Tirakat Brojo. Dan saya mohon izin, mungkin saya akan sejenak untuk membersihkan tempat ini, sekalian numpang duduk istirahat, apa. Baiklah, silakan lakukan apa yang ingin kau lakukan di tempat ini. Yang terpenting satu, jangan salah gunakan tempat seperti ini. Baik, paham, Pak. Baiklah, jika sudah cukup, silakan lakukan kegiatanmu. Saya hanya ingin beristirahat. Terima kasih, cucuku sudah berkenan hadir di kediamanku yang seperti ini. Kau lihat di sekeliling tempat ini, cucuku kelak pun akan tinggal di tempat seperti ini. Jadi ingatlah, dunia hanya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Baik teman-teman. Alhamdulillah. Aduh semutan. Ya. Mati semutan. Kita sudah sampai di tempatnya siapa tadi? Saya ngebling. Tirakat Abah Tirakat Brojo, teman-teman. Ya tempatnya kurang lebih seperti ini. Ini di samping kanan kirinya juga ada makamnya di sebelah. Mungkin makam yang Kita lupa bawa sapu. tua ya, ini sudah tua sekali. Di motor kan? Oh, sapunya ketinggalan di pendaratan, Mas. Masuk sana. Ada nggak ya? Duh semutan.
Assalamualaikum. Ada nggak, Mas? Ada nggak? Nggak ada. Tuh di situ. Gimana sih? Nggak ada sapu. Hah? Nggak ada sapu. Oh, ini tempatnya. Gimana, Mas? Kita bersih-bersih dulu, Mas. Itu ada sapu kayaknya itu, Mas. Ya itu tuh ambil dulu dik. Diambil. Aku sebutin Pak tuh. Diambil sapu nih. Sapu. Itu ada sikir gitu. Assalamualaikum. Itu cuma. Udah. Hah? Cuma Ambil dulu apa di motor? Oh jauh yo. Ya kita nanti bikin dulu pakai apa ranting-ranting pohon. Ya. Baik teman-teman, kita mau bersih-bersih dulu di sini. Nanti setelah itu kami akan sejenak beristirahat untuk berdiam di. nanti selanjutnya kemana, Mas, ini, Mas? Hah? Selanjutnya? Dan informasi selanjutnya kita akan menuju ke tempat kediamannya Kiai Petilasan Derajat Asor. Petilasan Derajat Asor itu tadi dikasih bocoran untuk lokasinya di apa di kaki Gunung Merbabu. Nah, berarti kalau kaki Gunung Merbabu itu sekitar daerah Solo Tigo ya. Kalau Solo jauh beda ya? Beda, Mas. Oh, berarti kita akan menuju ke daerah Solo Tigo, teman-teman. Insya Allah kita berangkat langsung nanti malam ya. Setelah kami istirahat terlebih dahulu tidur, langsung menuju ke daerah Solo Tigo di kaki Gunung Merbabu. Teman-teman, kurang lebih lokasinya seperti ini. Solo Tigo atau Jogja ya, Mas? Ya, nanti kita cari yang lebih tepatnya. Apa? Merbabu letaknya Solo Tigo apa Jogja ya? Nanti di map kan jelas loh. Kita lebih lebih jelasnya. Di sini ambil dulu dah pakai tangannya.